ada pikiran untuk mempelajari Al-Quran itu waktu masih di agama sebelumnya itu apa itu? Justru saya tertarik dengan Islam diawali bukan dengan Al-Quran. Saya itu sebagai evangelis kan. Evangelis. Ya, sebagai seorang penginjil. Tugasnya apa aja? Karena kan dia jalan Islamologi kan. Ada Islamologi. Islamologi. Sehingga di Islam ada Kristologi untuk mengcounter-attack. Perlu saya ceritakan apa yang dilakukan orang tua saya dan keluarga saya ketika saya masuk Islam. Perlu. Saya dengan tegas saya katakan tidak perlu. Karena apa? Islam mengajarkan sekalipun orang tua menzolimi kita, kita harus menghormati beliau sebagai orang tua. Kita kan hijrah. Hakikat hijrah itu kan dalam hadis arba'in wal muhajiru man hajara rasul. Orang yang hijrah adalah orang yang meninggalkan keburukan. Nah, kalau kita sudah dari tadinya non muslim kita ke muslim, kita kan hijrah. Ya udah nggak masih menceritakan ya apa yang dilakukan orang tua keluarga, ya kan? Berarti kita belum niat hijrah sepenuhnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa bersama program Kuningan Emas khusus edisi Ramadan. Saya Ceng Pandi kembali akan berbagi atau sharing dengan pemirsa Kuningan Emas tentang pengalaman para mu'alaf yang sebelumnya memiliki latar belakang agama yang berbeda dan bergeser atau beralih ke agama Islam. Di Kuningan kemarin sudah kita bahas bagaimana peran para aktivis atau public figure yang mendampingi para mu'alaf. Ada banyak hal disampaikan. Silahkan pemirsa tonton. Ada obrolan kita dengan MCI Kabupaten Kuningan. Hari ini atau pada kesempatan kali ini Kuningan Emas kedatangan tamu yaitu Bapak Muhammad Ibnu Fadil. Beliau sebagai nggak mau dikatakan mu'alaf katanya karena mu'alaf itu awal peralihan saja. Karena sudah panjang perjalanannya, beliau sekarang sudah menjadi mukalaf atau mukmin sejati yang sudah malang melintang berdakwah ke beberapa segmen masyarakat. Langsung saja nanti diperkenalkan Kang ya, nama lengkap siapa, terus asal hari ini tinggal di mana, kemudian sejarah panjang kekuningan tuh seperti apa. Silakan Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sebagai orang bertauhid, kita yakini bahwa kita berada di Kuningan Emas ini tidak terlepas dari sudah ditentukan di Lauh Mahfuz. La ilaha illallah maujuda illallah. Besar harapan kita dengan adanya silaturahmi ini, kita dipanjangkan umur, dimudahkan rezeki, dan hidup kita bermanfaat. Terima kasih sebelumnya untuk media Kuningan Emas yang telah memberikan luang waktu ini dengan harapan apa yang jadi pembicaraan kita di podcast ini akan menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadikan catatan amal kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibnu Malik di dalam kitab Al-Hidayah memang berkata, Farid bina faninana ninal minam, tak kenal maka tak sayang. Ya, terima kasih. Saya diberi waktu untuk memperkenalkan diri. Alhamdulillah, saya memiliki nama Muhammad Ibnu Fadil. Yang semula saya memiliki nama Stefanus Wijaya Saputra, itu nama baptis kan. Melalui perjalanan waktu 2 tahun 6 bulan saya mengkaji kebenaran Islam. Jadi proses Kang, karena dalam 2 tahun 6 bulan. Ya. Usia berapa itu Kang? Saya kalau masuk Islam kan di usia 40. Di usia 40 saya putuskan. Jadi jeda 2 tahun 6 bulan itu juga tidak langsung, saya perlu pertimbangan lagi. 2 tahun 6 bulan itu masa saya untuk mempelajari Islam. Berarti 38 lah ya, 38 tahun awal. 35 saya sudah mulai. 35 sudah mulai.
Tapi setelah 2 tahun 6 bulan itu saya kan nggak harus putuskan langsung, saya penuh pertimbangkan lagi. Karena dalam tauhid itu tidak boleh taklid, tidak boleh ikut-ikutan. Ya, akhirnya saya putuskan, setelah saya mantap, akhirnya saya hijrah. Itu ada pikiran untuk mempelajari Al-Quran itu waktu masih di agama sebelumnya itu apa itu, Pak? Ya, karena basic saya dulu ya, saya diberi pembekalan oleh senior-senior saya, ya, bahwa Islam tuh kekerasan. Ya. Justru saya tertarik dengan Islam diawali bukan dengan Al-Quran. Justru bukan dengan Al-Quran awal mulanya. Saya pelajari Islam, ya, ketika saya diberi pembekalan bahwa Islam itu ketika engkau disakiti, balasan yang lebih menyakitkan. Katanya tuh dulu tuh oleh senior kami. Ya. Jadi ibarat dikasih rambutan kan nggak saya langsung saya makan, harus saya kupas dulu. Betul. Ya kan, kalau saya langsung makan jadi penyakit, saya kupas. Soalnya ketika saya kupas, saya cari pendalaman, saya cari buku-buku Islam, saya temukan satu hadis yang sangat menarik di sini. Yang bunyinya demikian. La yakmulu imanu 'abdi hatta yuhibba li sahidinas ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna iman seseorang sebagaimana dia mencintai semua orang, sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Ya, ternyata Islam itu indah. Islam itu agama kasih sayang, dan Islam bukan agama kekerasan. Itu Bang, itu berawal saya tertarik dengan agama Islam. Alhamdulillah saya mengikrarkan 2 kalimat syahadat di Masjid Kesultanan Maulana Sayyid Hasanuddin Banten. Kalau aktivitas sebelumnya mah kan kenapa ditugaskan oleh senior gitu? Memang di level apa gitu di masyarakat? Sebagai pelajar atau sebagai apa gitu dulu? Saya itu sebagai panjelis kan. Panjelis. Ya, sebagai seorang penginjil. Tugasnya apa aja tuh Pak? Berarti? Ya, sebagai misi dan visinya dari sana. Beritakanlah Injil ya. Kalau di Islam berarti dai lah ya. Untuk berdakwah kan itu ya, menyiarkan agama kan itu. Dalam rangka pendakalan akidah tapi. Ya, karena kalau di sana kan dia jalan Islamologi kan. Ada Islamologi. Islamologi, sehingga di Islam ada Kristologi untuk mengcountertek. Tapi dalam kesempatan ini saya tidak akan berbicara mengenai Islamologi dan Kristologi. Betul. Kita akan lebih gimana? Ke pengalaman ini aja ya Kang. Tapi ketika memutuskan tuh, Kang, kan mungkin kalau memperdalam ajaran Islam tuh 2 tahun atau 5 tahun ya sebelum ikrar kan gitu ya. Itu kan orang belum pada tahu Kang ya. Nah, pas usia 40 tahun akan mengikrarkan diri untuk masuk Islam, dinamika penolakan itu dari keluarga atau dari kelompok itu ada? Ya, ada kan. Ya, pada prinsipnya seperti ini. Di dalam Al-Quran pun kan ada yang membahas mengenai bahwa syirik handat ya, syirik saingan. Kita tidak boleh mencintai siapapun melebihi cinta kita kepada Allah. Ya, apapun yang terjadi saya hadapi. Ya, ini juga sekaligus untuk masukan untuk para saudara-saudara mualaf kita yang lain. Tolonglah jangan menceritakan apa yang dilakukan orang tua, keluarga. Ya, jangan, punten ya, kan tidak sedikit ya kan yang merasa disiksa, diapa ya kan. Betul. Kalau menurut saya tidak berani menyampaikan itu. Kenapa? Saya sering ketika dakwah juga jemaah perlu saya ceritakan apa yang dilakukan orang tua saya dan keluarga saya ketika saya masuk Islam. Perlu saya dengan tegas saya katakan tidak perlu. Karena apa? Islam mengajarkan sekalipun orang tua menzolimi kita, kita harus menghormati beliau sebagai orang tua. Kalau kita sudah menceritakan berarti sudah kita buka aib orang tua kita. Berarti kita tidak menjalankan syariat Islam. Masa kita kalah dengan seekor ulat? Saya itu awal mulanya dapatnya dari situ ilmu itu. Gimana tuh bisa? Saya lihat kupu-kupu. Betul. Kupu-kupu itu indah sekali ya. Proses kupu-kupu saya tafakuri. Coba kupu-kupu hidupnya di mana?
ulat. Kupu-kupu asalnya apa? Ulat, pompong kan ya. Betul. Berasal dari seekor ulat. Ulat yang menjijikan, yang menggemburkan. Hidupnya di mana? Di tangkal pohon. Makannya dedaunan. Ternyata ketika saya tafakuri, berbicara pohon ini berbicara orang tua. Daun itu makanan yang diberikan kita ketika kita masih kecil. Nah, setelah ulat bulu ini proses metamorfosa menjadi seekor kupu-kupu, apa yang dilakukan kupu-kupu? Dia balas jasa, menyebarkan sari janda ke serbuk betina, atau secara biologi mungkin itu ya, saya kurang paham mengenai biologi, cuma entah kebalik ya, sari jantan ke serbuk betina atau bagaimana itu proses ya, setelah jadi kupu-kupu kan dia terbang ke sana kemari apa? Indah ya Kang ya. Tumbuh nggak pohon-pohon yang lain, bunga-bunga yang lain? Itu sebagai balas jasa seekor ulat bulu setelah dewasa menjadi seekor kupu-kupu. Masa kita sebagai manusia yang diciptakan lebih mulia dari seekor ulat kalah dengan ulat bulu? Ulat bulu setelah jadi kupu-kupu tahu balas jasa ke orang tua. Masa kita nggak bisa? Ya, dalam arti setidak-tidaknya nggak perlulah kita ceritakan apa yang dilakukan keluarga orang tua. Tapi bahwa perdebatan batin itu pasti ada ya Kang ya. Beban psikologis pasti ada. Cuma itu bagian dari konsekuensi, bagian dari tadi proses kupu-kupu ulat menjadi kupu-kupu itu. Itu hal mendasar saya tidak mau menceritakan. Kalau yang lain mualaf lain silakan. Ya. Tapi keren Kang. Menceritakan filosofisnya seperti itu. Cuma saya kasih masukan, tolonglah kalau bisa jangan. Karena apa? Ketika kita menjelekkan orang tua, keluarga, berarti kita tidak menjalankan syariat Islam. Kita kan hijrah. Hakikat hijrah itu kan dalam hadis arba'in, wal muhajiru man hajar rasul. Orang yang hijrah adalah orang yang meninggalkan keburukan. Nah, kalau kita sudah dari tadinya non muslim kita ke muslim, kita kan hijrah. Ya udah, masih belum menceritakan ya apa yang dilakukan orang tua keluarga, ya kan? Berarti kita belum niat hijrah sepenuhnya. Oh ya Kang, Kang kan ikrar itu di Banten Kang. Iya. Berarti sebelumnya kan di sini di Wonosobo Kang. Iya. Apakah dari Wonosobo ke Banten itu pindah karena peralihan agama ini, atau memang ada merantau dulu gimana? Ya, dulu saya tadinya di Garut sempat ada saya kenalan seorang koramil, ya seperti saya anggap seperti kakak sendiri. Dia kasih masukan, kan kalau mau masuk Islam lebih afdolnya katanya lebih bagusnya di Banten aja sekalian. Akhirnya saya berangkat ke Banten. Oh, berarti merantau ke Garut? Iya, namanya saya dulu sering sebagai evangelis ke Jawa Tengah, Jawa Timur, kan banyak. Akhirnya saya ke Banten. Ya alhamdulillah, tepatnya tanggal 17 April tahun 2008 saya berangkat ke kalimat syahadat. Oh, berarti Banten karena tujuan itu ya Kang? Iya. Sudah, Kang berarti termasuk yang menikah berarti Kang ya? Kan biasanya kan ada yang dilarang menikah gitu, atau penginjil bebas gitu? Bebas. Boleh menikah? Boleh. Yang nggak boleh tuh yang di Katolik. Kalau Protestan boleh. Kan berarti Protestan ya? Protestan. Iya. Bahkan istri saya tinggalkan. Waktu itu. Ya alhamdulillah sebulan kemudian beliau ikut masyarakat. Dan sekarang beliau malah yang Masya Allah lebih istiqomah daripada saya. Kadang malu sama istri. Bahkan mendidik anak 2 ya. Masya Allah. Berarti kan Akang tuh, kalau saya pahami kan banyak motif Bang ya, konversi agama tuh ada yang ideologis. Akang mungkin termasuk yang ideologis karena proses pencarian lah. Dari tolabul ilmi wal fahmi. Betul. Ada juga kan kelompok yang kepentingan administrasi, kayak yang dulu katanya di Ciumbur karena ada dinamika Paseban dan Katolik dan Islam itu kan ada yang bergeser untuk mengamankan status kan gitu. Ada juga kan yang ekonomi gitu kan ya, atau pernikahan. Banyak yang pernikahan Kang. Kalau kan yang ya ideologis lah, pencarian gitu. Berarti setelah berikrar di Banten, berapa lama Kang di Banten dan kenapa bisa ke Kuningan gitu? Nah, kami di Banten 2008 sampai 2010. Kami di Banten ya 2 tahun lebih. Kami punya niatan untuk tur religi awalnya. Tur. Ya Allah berkehendak kembali lagi la ilaha illallah maujuda illallah.
memang mungkin sudah di lauh mahfudnya saya ditentukan harus saya netap di sini. Gitu. Sendiri atau berkeluarga atau kelompok? Sama keluarga. Sama keluarga aja? Ya, sama istri aja. Masalah perjuangan, masalah kan. Gimana tuh ceritanya, turunnya itu kemana aja Kang? Sebelum ke Kuningan gitu? Ya, awal mulanya kalau kembali lagi saya nggak membuka aib seseorang. Ya, awalnya saya sebenarnya dizolimin di sini, Kuningan tuh. Tapi saya punya prinsip begini, Mi, ketika kita dizolimin, ya Allah sebetulnya mau angkat derajat kita loh. Ya. Karena apa? Kita belajar bagaimana anak kecil ketika main bola bekal, semakin dibanting semakin keras, maka akan melambung lebih tinggi. Udah sekalian kita natap di Kuningan, itu syariatnya. Hakikatnya ya lamun ila Allah. Ya, saya punya prinsip seperti itu. Jadi saya kan kembali, saya yakin setiap kejadian yang kita alami semua itu akan ada hikmahnya. Tergantung bagaimana prasangka kita ke Allah. Karena dalam diskusi kan ada keterangan kan. Karena indah dobi abdi wa indah khairan wa inna syarrun fasyarun. Jadi kita tuh tergantung prasangka kita kepada Allah. Kalau kita berprasangka baik jadi kebaikan. Kalau kita berprasangka buruk jadi keburukan. Betul. Berarti apa namanya? Ya posisi mungkin sebelumnya kan Akang di posisi apa ya, aman lah Kang ya. Ketika beralih itu kan down kan gitu kan ya. Ada nggak sih terbersit gitu penyesalan gitu? Untuk penyesalan mah tidak. Justru malah menjadi motivasi tersendiri dalam ketauhidan. Ya. Boleh saya sedikit menyinggung soal kitab saya dulu? Boleh. Rasul Paulus pada jemaat Filipi kan mengatakan demikian. Sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, sesuatu yang tidak pernah didengar oleh telinga, sesuatu yang tidak pernah timbul dalam hati manusia disediakan Allah bagi barang siapa yang mengasihi Dia. Dulu saya sebelum hijrah ke Dinul Haq, segitu yakinnya saya dengan Tuhan saya dulu. Kenapa setelah saya memiliki Tuhan yang hak saya nggak harus lebih yakin? Ya, prinsipnya itu. Ya, prinsipnya itu. Karena ada janji Allah dalam surat At-Tolak. Wa may yattaqillah yaj'alhu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man tawakkala 'ala Allah fa huwa hasbuh. Ada 3 janji Allah di situ. Ketika kita ada permasalahan apapun, Allah akan carikan solusi dan Allah akan berikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Maka Allah yang akan mencukupi. Ya. Itu yang menjadi patokan saya. Sehingga apapun rintangannya ya terus maju kan gitu. Ya kan, saya kontraktor kan. Kontraktor. Rumah kontrak belum bisa beli motor. ya, kontraktor. Kirain kontraktor ini kan. Rumah kontrak belum bisa beli motor. Oke. Aktivitasnya apa berarti kan pas ke Kuningan tuh? Tadi kan pindah-pindah. Apakah ya spirit dakwahnya tetap ada atau jalan usaha gitu atau apa? Saya maisa Kak, dakwah. Dan maisa saya dagang. Dulu sempat ada yang arloji, kopi. Pak Deden juga pernah tuh ke tempat saya gitu. Saya jualan kopi sampai sekarang pun masih. Karena saya prinsip apa? Kita kan diberi ilmu, diberi kesehatan, tenaga, ya berkarya. Ya usaha. Rasul aja dagang, naik banget kalau kita nggak mau dagang. Makanya dalam kesempatan ini saya ya mengimbau lah, mengajak khusus untuk diri saya, umumnya untuk saudara-saudara mualaf, ayo ya, sampai kapan kita akan jadi mualaf terus? Betul. Ya kan? Kalau kita merujuk ke mana syukur yang keempat, tasyaruful ni'an, menggunakan pemberian sesuai kehendak Allah. Kita diberi kesehatan, diberi usia, tenaga. Kehendak Allah apa? Fitrahnya manusia kan untuk bekerja. Ya. Betul kan? Atau ayat 105 kalau tidak salah Quran ayatnya itu. Ya, berbicara fitrahnya manusia itu untuk bekerja, perintah untuk bekerja. Kita kan termasuk nasib kan ya. Allah nggak mengubah nasib satu kaum. Ya, kalau kaum itu kan tidak mengubah dirinya. Ilustrasinya seperti ini kalau menurut saya ilustrasinya. Ketika kita dalam keadaan bangun tidur, kita sedang tidur.
ketika bangun kita kan tumanina dulu. Ketika untuk berdiri kita kan harus bertahap. Ya, betul. Duduk, nggak langsung lari jongkok, gitu ya. berdiri. Iya. Jadi tergantung syariat ini dari kita, hakikat kan Allah kan yang menggerakkan kita bisa bangun Allah. Betul. Cuma dari kitanya mau nggak berusaha untuk berdiri. Ya. Kalau kita nggak mau berusaha untuk berdiri, kita akan tertidur terus. Ya kan? Sehingga Rasul juga bilang ibda binafsik. Mulai dari dirimu. Merujuk ucapan Akang tadi. Allah tidak akan merubah nasib kaum kalau kaum itu tidak mau berusaha untuk berubah dirinya kan. Ya pada prinsipnya kita yang butuh Allah, bukan Allah yang butuh kita. Allah menyediakan hitam putih. Ya, betul. Mau yang buruk, mau yang baik silakan, tinggal pilih. Nah, pilihan itu kan ada di kita. Konsekuensinya buat kita ada pertanggungjawaban. Dua tokoh atau sosok yang mendampingi Getir Pahit Akang siapa di Kuningan? Dari pas ke Kuningan sampai hari inilah gitu. Ya, jadi saya teringat dengan sahabat saya, Bapak Haji Acep Purnama rahimahullah. Iya Pak. Ya, betul. Mantan Bupati Kuningan. Beliau tuh, masya Allah. Jadi jujur aja kan, merasa kehilangan sekali. Apalagi menjelang Idul Fitri gini, beliau selalu untuk keluarga saya. Beliau selalu hadir, selalu ada ketika saya sedang diberi nikmat sakit. Ketika saya dalam keterpurukan, beliau selalu hadir. Merasa kehilangan sekali. Makanya dalam kesempatan ini, ya khususnya untuk masyarakat Kuningan, ayo kita ingat jasa-jasa baik beliau. Bagaimanapun juga untuk kontribusi beliau untuk Kabupaten Kuningan luar biasa. Kalau berbicara kesempurnaan manusia, tidak ada yang sempurna. Ya. Betul. Tapi kita melihat sisi baiknya beliau luar biasa. Ya. Semoga dapat diteruskan oleh pemimpin kita yang baru. Ya, apa-apa yang dilakukan kebaikan beliau, baik dalam pembangunan untuk Kabupaten Kuningan ya. Ya, kami harap seperti itu. Ayolah kita ingat kebaikan beliau. Kalaupun beliau ada kesalahan itu manusiawi. Ya, manusia nggak ada yang sempurna. Tapi setidaknya kita lihat nilai kebaikannya. Itu yang sudah tidak ada, Kang. Kalau yang masih ada sosok seseorang yang selalu hadir, selalu ada ketika kami sedang dalam keterpurukan, ketika saya dalam keadaan dikasih nikmat sakit. Masih hidup orangnya. Semoga Allah lancarkan karirnya, mudahkan rezekinya, beri kesehatan keluarganya, Kang. Pejabat berarti Kang ya? Atau pengusaha? Sekarang kepala rumah sakit 45, Kang. Oh, Dr. Deki Saifullah. Dr. Deki. Masya Allah. Makanya saya bilang ke anak, ya termasuk ya jangan lupa doakan, bantu doanya. Sosok satu-satunya sosok yang selalu hadir ketika saya dalam keterpurukan, ketika saya sedang diberi nikmat sakit yang masih hidup beliau. Dr. Deki Saifullah. Sampai sekarang. Kalau dulu kan 2011 ya ketemu Pak Acep. Berarti kan beliau masih belum jadi politisi ya, atau sudah menjadi anggota dewan Pak Acep tuh saat itu? Waktu itu masih ini ya anggota. Waktu nyalon wakil pertama ketemunya. Pertama ketemunya. Ketemu sama beliau. Tapi kedekatan kami bukan kedekatan politik sih. Alhamdulillah. Beliau kan 2005 ya, saya 2008. Hijrahnya 2005. Karena ada ikatan itu juga ya, yang lebih bisa masuk komunikasi kan itu ya. Bahkan dekat dengan putra saya yang bungsu tuh. Ketika saya kan suka berkolaborasi ketika dakwah dengan si bungsu. Bahkan sebelum berkolaborasi dengan si bungsu, Pak Acep ketika saya ada acara tablik akbar PHBI selalu hadir. Selalu hadir. Sesibuk apapun selalu hadir. Itu. Memberi dukungan moral lah ke saya. Memang Pak Acep kan ya banyak orang lah menilai Pak Acep itu sangat sederhana. Ke siapapun, ke rakyat bawah tuh yang
patut dicontoh itu memang silaturahminya kan ya. Masya Allah. Silaturahminya kuat, betul. Siapapun yang undang Orang hajatan nggak kenal aja ngundang datang. Walaupun nggak sempat datang hari itu, besoknya dia sambil lewat mampir. Pernah ngobrol kan? Kenapa sih kok bisa gitu? Punya kan? Yang akan tahu nggak ngobrol dengan Pak Acep punya prinsip jaga silaturahmi gitu. Ya. Mungkin ada yang bisa disampaikan gitu ke. Ya karena kan dengan adanya silaturahmi ya semoga ini juga jadi pembekalan untuk pemimpin kita yang baru. Dengan adanya silaturahmi ke lapangan ke bawah kan pemimpin itu akan tahu apa keluhan, apa kebutuhan masyarakatnya. Ya kan, dengan silaturahmi. Makanya dibilangkan dalam kitab Alfiah Ibnu Malik kan, paribina faninana tak kenal maka tak sayang. Kalau nggak ada silaturahmi ke bawah, bagaimana mereka mau curhat, mau menyampaikan? Ya, betul. Apa yang perlu disampaikan kan sulit. Ya harus, karena pada prinsipnya pemimpin itu kan melayani, bukan dilayani. Melayani, ya kan? Dipilih oleh rakyat. Servant hand, servant head, servant heart. Ya kan? Pemimpin mana itu? The power of leader. Betul. Ya kan? Pemimpin itu adalah tangan yang melayani, pemikiran yang melayani, dan hati yang melayani. Basicnya kan pemimpin pemimpin itu pimpinan bukan untuk dilayani, untuk melayani. Makanya di dalam agama saya dulu, ya bahwa kita ini adalah pelayan. Prinsipnya itu. Kita ini pelayan, dia melayani, bukan dilayani. Betul kan? Oke. Berarti banyak figur lah, dua diantaranya berarti almarhum Pak Acep sama Pak Dr. Deki ya yang masih hidup itu. Berarti ke Kuningan ada aktivitas dakwah dan usaha lah kecil-kecilan gitu dan apa? Ya karena kan keluarga juga kewajiban beri nafkah. Selain itu apa Kak yang rutin dilakukan gitu? Tadi ada apa istilahnya? Apakah dakwah itu apa namanya? Kan suka ada yang khusus lah ya, punya majelis juga atau biasanya kita dari majelis ke majelis kan. Gimana ceritanya kan? Ya ada pengajian mingguan, kita silaturahmi dulu, nanti setelah kenalan suruh ngisi. Kadang melalui PHBI. Insya Allah untuk Muharram tahun 1447 Hijriah sudah 2 titik yang minta untuk ngisi Muharram di PHBI. Untuk di Kuningan baru masuk Kuningan. Yang baru 2 titik untuk ngisi. Dari sekarang udah siap. Muharram kan masih lama kan? Masih lama. Iya, soalnya kan saya dari dulu ketika dakwah tidak pernah yang namanya satu malam menerima 2 tempat. Iya. Karena apa kan? Kalau kita undangan satu malam sampai 2-3 tempat, kasihan yang berikutnya. Baru sebentar sudah ditengok jam, ngejar ke yang lain. Ini nggak ketutup, nggak selesai di sana, nggak terjangkau. Dan saya berusaha istiqomah. Saya yang nungguin jamaah, bukan jamaah nungguin saya. Jadi sebelum jamaah masih ada di rumah, saya udah ada di lokasi. Misalnya acara biasanya jam 9 mau balik naik, saya Isya udah di lokasi. Ya kalau dalam dakwah kan harus seperti itu. Beda kalau dalam ilmu VR, public relation ya, malah dianjurkan datanglah yang terakhir supaya menjadi pusat perhatian dan ditunggu-tunggu. Dalam PR boleh, tapi dalam dakwah mah jangan. Harus kita memberi teladan ke jemaah. Berarti Kuningan sudah ke ini semua untuk wilayah Kuningan. Alhamdulillah. Udah. Apa namanya? Kan ada informasi bahwa Kang itu kan juga mengurus anak yatim gitu kan. Itu ceritanya gimana Kang? Kalau mengurus anak yatim enggak. Enggak. Dalam arti bukan suatu lembaga yayasan, tidak. Jadi saya punya program begini. Awal mulanya saya sama istri yang sudah dewasa, sudah berumah tangga, jauh dari keluarga, ibarat seperti nggak punya orang tua, berat. Bagaimana mereka yang masih kecil? Itu pertimbangan saya. Akhirnya terprogram lah, yuk kita perhatikan mereka. Jadi saya programnya memang disantuni gitu. Makanya dari tahun 2008 sampai 2024 ketika dakwah kan nggak pernah saya bawa Bisaro. Berapa juta pun yang dibeliin panitia itu habis di lokasi. Yang penting yatim sediain, kumpulin, kasih makan. Panitia siap nggak ngasih makan? Kalau nggak ngasih makan saya nggak mau.
Saya tidak akan menyampaikan tausiah sebelum yatim diberi makan dan disantunin. Mulia sekali ya kan. Subhanallah. Jadi karena apa? Pertimbangan saya gini, umumnya mubalik ketika diundang disediakan makan nggak sama panitia? Ada jamuan. Nah, jamuan umum. Betul. Bahkan diada-adain. Bahkan pulang juga dibekalin lah gitu. Oleh-oleh lah gitu kan. Ya kan? Nah, yang jadi pertimbangan saya gini, ketika saya diundang sedang makan, ya, kalau sama mau balik mah bekakak, gurame sampai sama orang tua kan belum tentu tuh. Nah, ketika lagi makan gitu ada anak yatim di luar yang ngeliatin, hanya bisa gigit jari. Itu yang jadi pertimbangan saya. Kedua, dapat akang kalau ngadain acara PHBI, selesai acara beberes, panitia beres-beres ya. Biasanya panitia pada makan nggak? Makan dulu kan. Makan dulu kan. Pembubaran. Nah, panitia tuh mikir nggak kalau malam itu ada anak yatim yang hadir di acara pengajian itu, pulang tidur dalam keadaan perut lapar. Sementara mau balik, ya penceramah dan panitia acara perutnya udah pada kenyang. Gimana konteks pada dikendali yatimnya? Cuma untuk sekarang ini mah setelah kami perjalanan 7 periode, kami sharing dengan istri, Mi, selama ini kalau kita perhatiin, kita nyantunin yatim nggak pugu kalau bahasa orang Sunda bilang ya. Hasilnya mana? Itu kan. Hasil yang dimaksud itu apa? Dalam artian gini, apa yang kita kasih ya, kalau dari segi ibadah mah nggak hilang, tetap ada catatan. Jadi saya diberikannya lebih cenderung ke yatim ilmu sekarang. Kalau dulu kan yatim harfiah kan pada umumnya, daripada kita santunin yatim, mau 100, mau 1000, lebih baik 1-2 orang, tapi kita bekali ilmu. Sampai besar, sampai mandiri. Iya, sampai jadi saya lebih cenderung pembekalan ilmu. Oh, sekarang bergeser. Kalau dulu kan ngasih santunan berbentuk uang, tas sekolah. Sekarang enggak, pendidikan sekarang kan. Mau lulus SD, siap untuk menghafal Al-Quran, sekolah sanawiyah, ya, tinggalnya di pondok pesantren. Oh, jaminannya tidak sampai ke sanawiyah atau? Ya nanti kan jenjang selanjutnya berjalan. Ya untuk langkah awal ini masih karena kita kan bukan ya, kita tidak ada donatur tetap dan bukan ingin mencari dalam kesempatannya. Enggak. Saya nggak mau si kaya. Nggak mau mengadukan Allah sama manusia. Kita sharing pengalaman aja bahwa ternyata kemarin ada persepsi bahwa mu'alaf tuh cenderung ingin diberi. Ya, ternyata kan enggak. Ternyata para mu'alaf di lapangan tuh berupaya bahkan lebih dari misalkan saya yang muslim sejak awal kan gitu. Perjuangannya justru lebih keras kan gitu. Dan itu pun tidak semulus yang kita hadapi. Pasti. Kadang kita berbuat bagi dia, tapi kadang saya pada prinsip gini, orang mau bilang apa, bahasa kasar gitu, untuk diri sendiri aja kurang, ya kan. Cuma kami punya prinsip, memberi di saat kita ada itu hal yang biasa. Bisakah kita memberi di saat kita dalam keterbatasan? Nah, yang luar biasa kan gitu, Pak. Gitu. Ya. Kalau saya bukan luar biasa, biasa di luar. Cuma beda sedikit. Dibalik. Ya. Itu kalau berarti 2024 ya mulai terfokus, yang dimaksud yatim itu tidak hanya yang tidak punya bapak atau ibu ya. Jadi tapi dalam arti perlindungan ekonomi nggak mapan lah gitu ya. Hakikat yatim itu kan yatim harfiah yang tidak ada bapaknya. Tapi kalau hakikat yatim menurut Rasulullah kan ibu bapaknya ada, tapi itu anak tidak diberi didikan, terutama didikan agama. Yatim ilmu lebih bahaya daripada yatim yang tidak ada bapaknya. Makanya saya sering ingatkan, yatim di desa ini ada berapa? Benar nggak? Kadang jemaah bilang ada sekitar 30, benar 30. Anak kita yatim nggak? Karena ketika anak kita tidak diberi didikan, sementara ibu bapaknya ada, tidak diberi pembekalan ilmu, terutama ilmu agama, berarti anak kita yatim. Yatim ilmu lebih bahaya. Jadi kita lebih cenderung ke depan dari pembekalan ilmu. Itu diarahkannya kemana, Kak? Saya sudah. Akang punya sekolah atau enggak? Saya punya. Sudah saya anggap orang tua karena dulu ketika anak saya waktu masih kecil pengen di situ. Pak Kiai Cucun, Pak Kiai Cucun. Saya pernah ngobrol sama beliau lang ke sana.
yang ditimbang. Nah, Buya, anak punya program seperti ini, antum punya ilmunya, anak nanti pembiayaannya. Cuma masya Allah beliau luar biasa. Kalau selama untuk tahfidz mah asal mau ngapalin Quran di sini nggak usah mikirin apa-apa yang saya makan, yang dimakan santri. Nah kalau sekolah mah udah beda lagi. Udah nanti urusan anak. Nanti ketika anak program anak ini berjalan, ada yang ingin dibiayain sekolah, anak titipin ke antum sepenuhnya. Udah ada obrolan. Jadi mulai tahun 2025 ketika diundang dakwah saya bawa sekarang bisaronya. Kalau dulu kan enggak. Sekarang saya bawa karena saya harus punya kas, Kang. Betul. Ada berapa, Kang, tuh yang sudah jalan gitu? Ini baru berjalan. Dan udah kan baru di 2025. Ketika saya lagi ngumumin terus setiap saya ngisi tausiah. Barangkali ada warga di sini atau keluarga, enggak. Ya, dari mana saya nanti ke depan untuk itu? Ya dari saya bisa tausiah. Kalau dulu kan nggak pernah dibawa. Saya pikir sekarang saya bawa karena saya punya program. Dan di sisi lain saya sharing dengan para kasepuan, iya lebih bagus antum seperti itu, bekalin ilmu lebih bagus. Betul. Daripada antum kasih uang begitu aja. Betul. Masih kail lah kan ya. Iya. Kail kan kalau ilmu kan kail. Kalau dia besar mandiri punya ilmunya kan bisa menghasilkan. Ya begitu juga para mualaf kan. Betul. Kalau saya ya kasihan sebetulnya dengan para ketua lembaga yang menaungi mualaf nih. Gimana tuh? Ya kasihannya apa? Dibuat pusing akhirnya. Ada yang keluhan sakit, kontrakan, masalah sekecil apapun ya kan. Ya sebetulnya kembali lagi ini sekaligus masukan untuk lembaga yang menaungi mualaf khususnya di Kuningan ini. Ya jangan dikasih ikan, kasih kail. Sama umpan di awal namanya wal mu'alafati qulubum masih baru, umpannya kasih. Kalau dia nggak tahu caranya mancing, kasih tahu cara ajarin mancingnya. Nah setelah dapat pancing dan umpan, ya kail dan umpan, biar dia usaha untuk memancing. Nah ketika dapat ikan biar dijual tuh ikannya, nanti untuk beli kail lagi. Harusnya seperti itu. Kalau selamanya dikasih ikan, nanti akan pusing sendiri. Ya, betul. Ya, saya salut dengan rekan saya tuh, Pak Ade. Ya, Al-Mumin. Oh iya, Pak Ade yang apa? Mualaf yang fokus ke pugak ya kan ya? Iya, udah pugak aja beliau mah. Berarti kalau dulu yang yatim yang akan kasih beres dakwah buat anak yatim, beres dari mana anak yatim itu berapa kalau dihitung nggak kan apanya tuh jumlah atau 7 periode per periode 1000 yatim. Berarti ada catatannya gitu kan? Jadi ketika acara ini misalnya 32 yatim catat, besok ada berapa yatim nggak harus di acara. Ketika kita kunjungan, kita berbagi dicatat gitu. Ya catatannya buat catatan kita. Ya pribadi lah. Ya target gitu kan. Betul, supaya jangan kurang dari 1000, lebih bagus. Gitu. Oh itu. Kenapa itu ada batasan harus 1000 dulu, 1000 gitu? Ada motif apa itu kan? Ya supaya ada titik jedahnya aja kan. Ya kan, kalau terhitung oh berarti sudah 1000 nih, kedua 1000 lagi udah 2000 gitu. Buat terus memotivasi. Kita belum sampai 1000. Dan kita yakin kan dengan banyak memberi itu hakikatnya rezeki kan nggak berkurang ya kan. Datang dari mana-mana. Oke. Mungkin ini ya kalau bahasa orang Sunda gini Kang. Gimana Kang? Keprihatinan di kita ini ketika untuk bersedekah kalau bahasa Sundanya engke kumaha. Ya, seperti kumaha gitunya. Besok bagaimana? Tapi giliran giliran urusan maksiat, kumaha engke. Betul. Dibalik. Kan, ya? Seharusnya ketika bersedekah, ya, kumaha engke. Nah kalau maksiat engke kumaha. Ini bahasa suku ini sok dibalik kan. Jujur aja, saya kalau masuk Islam karena orang Islamnya saya kecewa. Saya masuk Islam bukan karena orang Islamnya, justru karena syariat Islamnya. Betul. Islam tuh banyak memberi kemudahan. Kadang kita yang mempersulit diri. Ya.
Oh ya, kalau mau cari akang di Cidahu tuh di desa mana? Di desa Nanggela, Kang. Nanggela. Nanggela, Cimanglit, Blok Puhun. Oh, oke. Kalau nyari namanya berarti Bapak Abi. Ibnu atau Ya. siapa? Abi aja panggilnya Abi. Abinya Nawasi, suka kenalnya nama anak. Oh gitu. Nama anak kan di situ. Ya, kalau nyari mau ke Pak Ibnu mah bilang Abi, udah Pak ya. Kadang orang Polsek aja nggak tahu nama Islam saya, taunya Abi aja manggilnya. Oh gitu. Abi Ya, Umi, ya, Abi ya, Umi. ya. Oke, berarti apa namanya, bisa langsung lah Kang ya, silaturahmi. Ya, mangga. Ya. Atau nanti kontak mungkin bisa juga ya, nanti di share lah kontak akang kan gitu. Ya cuma kalau misalnya ada keperluan untuk yang sehubungan dengan syiar ya jangan ngedadak. Karena tadi kan waktu Muharram aja udah ada ya. Iya, karena saya nggak bisa satu malam dua sampai tiga tempat. Saya nggak mau ngecewain panitia. Kalau ke lokasi sendiri atau sama Umi atau ada tim yang ikut mendampingi ketika dakwah? Kalau gimana panitia? Kalau panitia minta berkolaborasi dengan si bungsu. Oh, kalau si bungsu apa? Ininya apa? Yang ditampilkannya apakah ngajinya, kironya atau? Jadi ini, kalau sedang sama si bungsu saya jarang menyampaikan ayat. Si bungsu. Jadi ketika Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, si bungsu morotal, saya yang menerjemahin. Oh gitu. Bungsu yang nyebutin surat apa, surat keberapa, ayat berapa, letaknya di halaman berapa, sebelah kanan, sebelah kiri, berapa baris dari bawah atau dari atas. Oh, gitu. Itu bagian beliau. Ya tiada lain dengan harapan dapat memotivasi. Ya, memotivasi ke jemaah bahwa kewajiban kita sebagai orang tua adalah memberi pembekalan. Dan penyesalan orang tua nanti ketika sudah meninggal, sekarang kita belum berasa. Ketika kita sudah meninggal, kita akan menyesal kenapa anak kita dulu tidak diberi didikan, khususnya didikan agama. Penyesalan nanti, sekarang belum. Ya Alhamdulillah, saya dan Umi yang basicnya tadi non muslim punya anak nih mau. Ya. Berapa anak tuh Bang? 2 Kang. 2. Laki-laki perempuan? Laki-laki semua. Oh laki-laki semua. Yang mau ngapalin Quran, mau. Alhamdulillah. Iya. Penerus lah Kang ya. Insya Allah. Ya doanya supaya istiqomah sampai dewasa kelak. Oke Kang, ini ternyata waktunya sudah cukup juga sih Kang. Masya Allah. Perjalanannya sangat menarik, dan yang lebih menarik adalah komitmen atau perjuangannya bagaimana menghadapi dinamika ya psikologis, mulai dari peralihan agama sampai berkunjung ke beberapa wilayah dalam bentuk apa namanya kunjungan religi, dan bertahan bahkan bisa menyantuni ribuan anak yatim dengan keterbatasan yang ada. Masya Allah. Apa yang dia dapatkan sendiri, itu tidak meminta ataupun tidak sengaja mengumpulkan untuk dijadikan fasilitas orang lain yang memberi. Itulah Kang Ibnu, atau akrab disapa Abi kalau di desanya. Abi dan Umi. Kalau ke Cidahu, Nanggela Kang ya. Ketemu beliau ya mampir ke Kang Abi. Gitu. Barangkali ada hal yang perlu disampaikan Kang sebagai closing statement untuk pemirsa. Ya. Ini khususnya memang untuk diri saya dan keluarga. Betul. Umumnya untuk umat muslim, wabil khusus untuk para mualaf. Pertahankan ketauhidan. Karena apa? Keselamatan hanya ada di Islam. Pernah nggak kita kaji? Kenapa Allah ciptakan siang 12 jam? Kenapa Allah ciptakan malam 12 jam? Itu kalau kita mau tafakuri itu memiliki makna. Kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ternyata ketika saya kaji Kang, kenapa Allah ciptakan siang 12 jam, malam 12 jam? Ternyata itu berkesinambungan dengan kalimat tauhid. La ilaha illallah 12 huruf, Muhammadur Rasulullah 12 huruf. Itu kita sudah diingatkan setiap hari siang dan malam. Jangan sampai keluar dari kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
Betul, betul. Itu maknanya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam surat Ali Imran ayat 85, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yattaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Dan barang siapa yang mencari agama selain Islam, ia tidak akan selamat, dan di yaumil akhir dia akan tergolong termasuk orang yang sangat merugi. A'udzubillahi min dzalik, a'udzubillahi min dzalik. Ya, sebagai pesan khususnya untuk diri saya, keluarga saya, umumnya untuk umat muslim yang sudah dididik dari keluarga muslim, wabil khusus para mualaf, ayo pertahankan keislaman kita. Apapun yang terjadi, sekalipun pedang di leher, pertahankan ketauhidan. Karena penyesalan nanti di akhir. Sudah jelas keselamatan mutlak hanya ada di Islam. Terima kasih, Kang. Termasuk untuk khusus Ramadan nih. Ya. Pesan yang bisa disampaikan apa, Kang? Untuk Ramadan. Untuk Ramadan. Ya, kalau merujuk dulu kan pernah ketika Rasulullah naik ke mimbar mengatakan amin sampai 3 kali. Ya, di tangga pertama kenapa Rasulullah mengatakan amin? Malaikat Jibril kan berkata demikian, barang siapa yang hidup di dalam bulan Ramadan, orang tersebut tidak berpuasa sama sekali, lalu saat itu orang itu mati, lalu maka orang itu akan masuk neraka. Lalu malaikat Jibril berdoa, mudah-mudahan dia dijauhkan dari neraka, dan Rasulullah mengatakan amin. Ya, ya. Ayo, jangan sampai nggak puasa sama sekali. Ya, manfaatkanlah ya. momentum ini. Karena kan kita nggak tahu ketemu nggak nanti tahun Ramadan berikutnya. Betul, ya. Betul. Kita banyaklah tetangga kita, saudara kita yang secara fisik kan belum saatnya untuk dipanggil oleh Allah kan, tapi pada kenyataannya kan banyak yang mendahului kita. Kita juga kan belum tentu kan, Kang, ya, bisa ketemu Ramadan berikutnya. Secara teologis Ramadan sangat erat, sangat istimewa karena ibadah yang satu-satunya untukku. Allah kan hanya puasa. Secara kesehatan atau medis juga puasa ternyata kan banyak manfaatnya. Hari ini sumber penyakit itu kan didominasi oleh makanan. Dengan puasa kan kita diatur ritme makanan kita, sehingga manfaatnya ya sangat luar biasa. Ya, secara tidak langsung kita diajak jihad kan. Ya, jihadun nafsi. Tidak. Udah jelas itu, baik nafsu dalam makanan. Betul, betul. Sehingga ya umum di kita kan justru puasa lebih luar biasa, makanan lebih banyak, pakaian lebih baru dan lain-lain. Saya kira itu yang apresiasi terhadap Ramadan mungkin berbeda, berbeda-beda. Baik, terima kasih Kang Abi atau Pak Ibnu yang sudah silaturahmi dengan Kuningan Mas. Sedikit ya dari pengalaman panjangnya sudah kita simak, mudah-mudahan bermanfaat dan memberi keteguhan kepada kita untuk senantiasa terus berupaya meningkatkan keimanan, mempertahankan tauhid, sehingga semua aktivitas kita dilandaskan atau terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya Ceng Pandi, mohon maaf atas segala kekurangan. Tutup bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turun, Kang. Ya, sama-sama. Barakallahu fiik.